Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan kembali belajar matematika wajib kelas 12 ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang statistika ya. Topik yang akan kita bahas yaitu bagaimana nanti cara menentukan mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus ya. Nilai yang paling sering muncul dari data berkelompok. Oke, kalau di minggu lalu kita telah belajar cara menentukan mean, median, modus dari data tunggal ya. Sekarang kita akan menentukan nilai dari ketiga-tiganya dalam data kelompok. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, sebelum lanjut ke mean ya, ke sini yang pertama, data kelompok itu kan dibuat karena itu ya, biasanya banyak sekali data gitu ya. Kalau dibuat data tunggal kan itu sangat banyak gitu ya cara penulisannya. Jadi sehingga dikelompokkan menjadi beberapa kelas gitu ya. Kalau di sini dikatakan kelas gitu. Jadi contohnya tadi ada data 20 sampai 29 kalau di sini ya, 30 sampai 39, 40 sampai 49. Sebenarnya kan 20 sampai 29 ini kan bisa dijadikan data tunggal kan contohnya 20, 25, 29 kan. Jadi ada satu-satu semua gitu. 30 sampai 39 kan ada 7 nanti tulis satu-satu semua gitu. Tapi kalau dikelompokkan dia kan lebih sederhana gitu. Lebih gampang juga ditulis gitu ya, lebih mudah, tidak ya lebih mudah gitu ya. Oke, sekarang kita akan langsung mulai saja bagaimana sih cara menentukan min data kelompok ya. Yang pertama di sini ada rumusnya ya. Min atau biasanya kan disimbolkan X bar ya kalau min itu atau nilai rata-rata itu nilai rata-rata sama dengan sigma XI kali FI dibagi sigma FI gitu. Sekarang saya akan jelaskan apa sih artinya itu gitu ya. Oke, jadi di sini dijelaskan ya, keterangan X bar itulah nilai rata-rata itu ya, itu yang dicari. XI XI itu adalah nilai tengah-tengah kelas KI gitu ya, kelas KI. Terus FI itu frekuensi kelas KI. Oke, sekarang kita akan menentukan XI ya. Bagaimana sih cara menentukan XI ya? Dari contohnya kelas pertama ini 20 sampai 25. Bagaimana kita cara menentukan XI atau nilai tengah-tengah dari nilai 20 sampai 29. Kalau saya biasanya seperti ini aja ya, XI gitu ya. Jadi saya jumlahkan kedua bilangan dibagi dua gitu. Jadi 20 tambah 29 dibagi 2 gitu. Jadi nanti 49 dibagi 2 gitu. Jadi nanti dia adalah 24,5 gitu ya. Jadi XI-nya ini ya, nilai tengah-tengahnya kelas pertama. Ini kan kelas pertama ya. Jadi adalah 24,5 gitu. Dan frekuensinya adalah 3 gitu ya. Frekuensinya adalah 3. Terus X kedua bagaimana? Sama aja nanti 30 tambah 39 dibagi 2 gitu. Jadi nanti 69 dibagi 2 jadi dia adalah 34,5 gitu. Kalau kita lihat ini adalah selisihnya ini adalah 10 kan. Selisihnya adalah 10 gitu ya. Maka nanti kelas ketiga juga nanti pasti 44,5 XI dari kelas ketiga ini gitu. Ini ke sini terus ini nanti XI-nya 44,5 ini nanti XI-nya jadi kalau dia 44,5 berarti tambah 10 nanti berarti ini adalah 54,5 terus XI-nya dari yang ini nanti ya 64,5 gitu. Oke, ini juga nanti 74,5 terus ini nanti 84,5 gitu. Jadi tambah-tambah 10 gitu ya. Jadi memang selisihnya ini juga nanti kan panjang kelasnya juga 20 ke 30 itu kan 10 ya. Jadi 54,5, 64,5, 74,5, 84,5 itu adalah X ini ya, nilai tengah-tengah kelas KI gitu. Oke, sekarang frekuensi kelas KI-nya berarti frekuensinya adalah kelas pertama kan 3, kelas kedua nanti 7, kelas ketiga 8, 12 ini adalah frekuensi ya. Sekarang kita masukkan ke rumus. Bagaimana cara menentukan minyak? Udah dikasih tahu ini semua ya. XI-nya berarti cara menentukannya adalah X bar sama dengan berarti kan sigma XI kali FI kan. Oke, berarti yang pertama X-nya dulu ya. XI yang pertama itu adalah 24,5 dikali FI-nya berapa? FI-nya 3 gitu. Hampir sama dengan menentukan nilai rata-rata pada data tunggal kan. Tapi ini XI-nya seperti ini gitu ya. Cari dulu XI-nya gitu. Kalau data tunggal kan berapa banyak datanya terus dikali frekuensinya kan. Oke, hampir sama aja, cuma beda yang sini adalah XI gitu ya. Ditambah terus 34 ya, 34
dikali frekuensinya dikali 7 gitu ya. Wow, dikali 7 gitu aja. Ditambah 44,5 dikali 8 tambah nanti seterusnya gitu ya, 54,5 dikali 12 ya, tambah 64,5 dikali 9 ya. Oke, benar ya. Ditambah 74,5 dikali 6 ditambah, wow panjang sekali ya, 84,5 dikali 5 gitu. Dibagi dengan, oke, dibagi sigma Fi nya ya, sigmanya adalah ini, jumlahkan semua Fi nya ini kan frekuensi itulah F ya, Fi kita jumlahkan semua, berarti sigma Fi adalah jumlah ini semua, 3 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 9 tambah 6 tambah 5 adalah, atau nanti dapat 50 kalau kalian jumlahkan gitu, dibagi 50 gitu. Maka X barnya adalah, ya kalikan aja nih, nanti kalau kalian kalikan nanti adalah 73,5 tambah tambah 241,5 ya yang ini, tambah 356 tambah 654 tambah 580,5 ya, ini 580 ya, oke, tambah 447 tambah ini ya terakhir nanti 422,5, dibagi berapa tadi, dibagi 50 gitu ya, bagi 50, ya udah bagikan saja. X barnya adalah, nanti kalian jumlahkan nanti dapatnya adalah 2775 ya, dibagi dengan 50 itu sama dengan 55,5. Jadi berapa rata-ratanya? 55,5, seperti itu ya. Jadi gampang saja, yang penting adalah kalian tahu cara mencari Xi nya, terus dikalikan dengan frekuensi gitu ya, dijumlahkan lagi semua gitu. Jadi kelas pertama dijumlahkan dengan kelas kedua, jumlahkan semua gitu, tapi yang dijumlahkannya itulah Xi kali frekuensinya kali F nya gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama, mencari nilai rata-rata. Jadi ini rumusnya, silakan dipahami dulu. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke bagaimana sih cara menentukan modus ya. Langsung saja kita mulai. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan modus ya. Oke, di sini rumusnya modus atau disingkat dengan MO ya, atau disimpulkan dengan MO sama dengan TB tambah D1 tambah D2 dikali C gitu. Oke, di sini udah ada keterangannya. TB itu adalah TB bawah kelas modus. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. C-nya adalah panjang kelas. Oke, apa sih artinya ini semua? Saya akan jelaskan di sini ya. Oke, yang pertama untuk mencari modus, kita tentukan dulu adalah kelas modusnya. Untuk modus ini gampang sekali menentukan kelas modus, sama dengan menentukan modus sama data tunggal ya. Menentukan modus data tunggal. Jadi kelas modusnya adalah ini. Ini adalah kelas modus, tapi belum modus ya. Ini adalah kelas modus karena jumlahnya adalah 12 gitu ya. Jadi 50. Jadi bisa di sini kelas modusnya adalah kelas modusnya yaitu adalah 50 sampai 59. Karena apa? Karena jumlahnya adalah FI-nya adalah 12 gitu. Oke. Jadi nanti modusnya paling nilainya sekitaran di antara 50 sampai 59 ya, tapi kita buktikan dulu benar nggak sih nanti modusnya di antara 50 sampai 59 gitu. Dan kalau ditanya kira-kira berapa, itu kan yang kita cari, apakah 51, apakah 52, 53 atau 50 berapa gitu. Oke, sekarang udah dapat kelas modusnya. Oke, sekarang TP bawah kelas modus itu artinya adalah TP itu adalah TP bawah ya, TP bawah kelas. Oke, kalau kita belajar modus berarti TP bawah kelas modus gitu. TP bawah itu anak-anak gitu ya. TB itu adalah ini. 20 dikurang 0,5. Jadi itu adalah TP bawah dari kelas pertama gitu. Cara menentukan TP kelas ya. Berarti adalah 19,5. Berarti kalau ini TP bawahnya berapa gitu. Berarti TP bawahnya nanti 29,5 gitu ya. Kalau ini 39,5, itu adalah TV bawah gitu ya.
tepi bawah gitu, batas dari uh, nilai yang paling bawah gitu ya, itu adalah tepi bawah. Terus nanti ada tepi atasnya berarti 29,5, berarti ini tambah 0,5 gitu, jadi nanti 29,5, 39,5, 40, terus ini nanti 49,5. Kalau kelas modus ini ya, kelas modus ditanya, dikasih tahu di sini adalah TB-nya itu adalah TP bawah kelas modus, berarti TP bawah kelas modusnya adalah berarti 50 dikurang 0,5 berarti 49,5. Oke, TP bawahnya sudah dapat ya. TB-nya adalah 49,5. Dapat dari mana? Dapat dari nilai paling bawah di kelas modus dikurang 0,5 ya. Jadi 50 dikurang 0,5 adalah 49,5. Oke. Nah, sekarang dikasih tahu di sini ada di satu gitu ya, di dua gitu. Jadi di satu itu anak-anak ya, kan kelas modusnya adalah 12. Berarti uh, di satu itu di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Ini kelas modus, berarti sebelum kelas modus adalah di sini kan 40 sampai 49 dan frekuensinya adalah 8. Berarti dikatakan adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum modus. Berarti di satunya adalah 12 kurang 8 karena uh, kelas sebelum kelas modus itu kan 40 sampai 49 dan frekuensinya adalah ini 8 frekuensinya, jadi 12 kurang 8 gitu, jadi di satunya adalah 4. Oke, kita dapat dari mana ya? Ini ya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Ah, ini nih. Oke, bisa ya. Itu adalah di satu. Jadi kelas modusnya frekuensinya ini, sebelum kelas modus frekuensinya ini. Ini berarti selisih ya, berarti dikurangkan. Berarti di duanya nanti ya, di dua juga sama ya. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Berarti setelah kelas modus frekuensinya ini kan. Yang ini berarti kita kurangkan dengan 9. Jadi 12 kurang 9 jadi adalah 3. Anak-anak seandainya ya ini kelas modusnya ya 9, maka kelas sebelum modus nanti ya 9 dikurang, misalkan ini 7 ya, maka 9 kurang 7 misalkan 7, berarti kelas modusnya 9 kan, maka 9 kurang 7 terus nanti 9 kurang 6 itulah di duanya. Oke ya, jadi di satu itu dikurangi ke atas ya frekuensinya dari kelas modus, di dua dikurangi ke bawah frekuensi yang di bawah ya dari kelas modus, frekuensi kelas modus gitu. Oke, terus C itu apa? C itu panjang kelas ya, panjang kelas. Cara menentukan panjang kelas gampang aja ya. 20 sampai 29 itu kan panjangnya 10 ya. Kalau kalian tulis nanti 20 atau 0 sampai 10 itu kan 0 sampai 10 itu kan nanti panjangnya 10 gitu ya. Sampai 9 ya. Sampai 9 itu kan 10 kan. Ini juga 20 ke 29 itu kan panjangnya banyaknya datanya kan 10, atau gampangnya adalah 30 kurang 20 aja gitu. Ini tapi bahwa nilai bawah dari kelas sebelumnya dikurang nilai bawah dari kelas sebelumnya juga gitu. Wow, gimana ya artinya? Intinya adalah jadi kalau misalkan 20 sampai 29 gitu ya, 30 sampai 39, maka langsung aja ini kurang ini, 30 dikurang 20 gitu. Itu adalah panjang kelasnya. Oke. Jadi adalah 30 dikurang 20 sama dengan 10. Jadi nanti kalau kalian punya data kira-kira seperti ini, misalkan data kalian adalah 21 sampai 25 contoh ya. Terus ini berarti sini 26 sampai 30, maka panjang kelasnya adalah C-nya adalah ini kurang ini gitu. Jadi 26 kurang 21 adalah 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5 gitu. C-nya gitu ya. Gitu cara mudah menentukan C. Oke. Berarti semua sudah dikasih tahu dong. Tinggal masukkan ke rumus. MO sama dengan di sini aja ya saya buat TB tadi 49,5 tambah di satunya tadi berapa? 4 per 4 tambah 3 di 1 tambah di 2 4 tambah 3 dikali C-nya adalah C-nya 10 ya, kali 10. Oke, easy ya. Jadi 49,5 gitu ya, tambah 4 per 7 kali 10 gitu. Jadi 49,5 ditambah 40 bagi 7. Oke. Jadi nanti 49,5 40 bagi 7 itu kan itu sekitar 5, berapa ya? 5,7 ya. Jadi itu nanti adalah kalau kalian tambahkan nanti dapat 2 52 55,2 ya. Jadi 55,2. Oke. Jadi jawabannya adalah 55,2 ya.
Jadi gampang saja ya. Jadi benar ya bahwa kelas modus itu di antara nilai 50 sampai 59 gitu. Jadi ini adalah kelas modusnya, tapi kita menentukan modusnya itu berapa sih lebih tepatnya gitu. Pasti di antara 50 sampai 59. Oke. Seperti itu caranya aja ya. Jadi TB itu adalah TB bawah kelas modus ya. Yang pertama tentukan kelas modus dulu. Cara menentukan kelas modus ya mana frekuensi yang paling banyak gitu ya. Itu udah hal yang umum gitu ya. Terus tentukan TB-nya dari kelas modus, terus tentukan D1 ya, dan D2 udah tahu caranya ya. Di sini udah cukup jelas. Terus tentukan C-nya, terus tinggal masukkan ke rumus deh, selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan ke median. Oke, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara menentukan median data berkelompok. Di sini rumusnya adalah ME sama dengan TB tambah N per 2 dikurang F besar dibagi FE dikali C. Ya, C itu tadi panjang kelas. Jadi soalnya tadi masih soal yang sama ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Di sini TB itu adalah TB bawah kelas median gitu. Berarti nanti kita tentukan dulu kelas mediannya. Nah, bagaimana kita menentukan kelas median? Kalian penasaran? Tetap ya saksikan, ikuti video ini sampai selesai gitu. Siap. Oke, sekarang anak-anak nanti dulu ya menentukan kelas mediannya. Sekarang ini telah jumlah semua frekuensi gitu. Jadi jumlah semua data ini gitu ya. Ini F ini ya jumlahnya semua itu adalah N. F-nya adalah jumlah frekuensi dalam kelas median. F besar ya. Jadi F besar ini adalah anak-anak jumlah frekuensi kelas median. Contohnya nanti kalau ini kelas mediannya, kalau ini berarti jumlah frekuensi sebelum kelas median ya, ini kelas median contoh ya, maka kita jumlahkan ini semua itu adalah F gitu ya, 3 tambah 7 3 tambah 8 tambah 12 tambah 9 gitu. Terus frekuensi kelas median berarti kalau ini kelas mediannya maka FI nya adalah ini 6 gitu ya, frekuensi kelas median. C adalah panjang kelas sama kayak tadi di kelas modus gitu. Sekarang yang pertama kita tentukan dulu kelas mediannya. Bagaimana cara menentukan kelas mediannya? Yang pertama kita gunakan yang ini nih, N per 2 ya. Berarti kalau N-nya tadi berapa? N-nya adalah 50 ya. Oke, berarti N per 2 50. Oke, gitu ya. Dibagi 2 gitu. Jadi 25. Sekarang kita jumlahkan ya. Bagaimana cara menentukan? Kita jumlahkan nih. 3 tambah 7 berapa? 10 ya. Jadi 3 tambah 7 10. Udah sampai nggak 25? Belum sampai. Berarti kita tambahkan lagi. Tambah 8. 3 tambah 7 10 tambah 8 18. Udah sampai belum ke 25? Belum sampai kan? Berarti kita jumlahkan lagi. Tambah 12. Kalau ditambahkan 12 jadi ini adalah 30. Berarti udah sampai 25. Maka kelas modusnya adalah ini gitu. Masih bingung kira-kira? Gitu ya. Jadi bagaimana cara menentukan kelas, oh sorry, menentukan kelas median ya. Bagaimana cara menentukan kelas median? Ya seperti itu ya. Jadi kelas mediannya adalah 30. Oke. Kelas mediannya adalah 50 sampai 59. Oke gitu ya. Cara menentukan kelas median. Jadi jumlahkan dulu 3 ke 7 itu 10 belum sampai 25. 7 tambah 8 18 belum sampai ke 25. Contohnya di sini seandainya di sini 2 doang. 8 tambah 2 20 ya. Seandainya nggak ada 1 gitu. Nggak 12. Maka itu belum kelas median. Tambahkan lagi gitu sampai dapat 25 atau lebih nggak apa-apa gitu. Yang penting dia harus 25 atau lebih 25 itu adalah kelas median. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Udah dapat kelas mediannya, maka TB-nya berarti berapa dong? TB-nya adalah TB-nya ini ya, berarti 50 kurang 0,5 kan? 0,5. Kebetulan sama dengan kelas modus ya, 49,5. Sekarang F-nya tadi F adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Ini adalah kelas median nih. Yang ini kelas median berarti jumlah frekuensi ini ya. Dari sini ke sini. 7 tambah 3 tambah 8 gitu. Tambahkan semua. Berarti 7 tambah 3 tambah 8 7 tambah 3 tambah 7 tambah 8 itu berapa tadi? 18. Oke, berarti F-nya adalah FI-nya ya 12 gitu ya. Oke, terus C-nya adalah C-nya udah dapat tadi ya. Caranya 30 kurang 20 10. Berarti tinggal masukkan ke rumus gitu. Maka ME sama dengan TB berarti 49,5 tambah N per 2 ya. N per 2 berarti 25 kan di ini di sini 25 dikurang F 18.
ya, dibagi FI-nya tadi 12 ya, dikali C-nya 10. Oke, jadi adalah 49,5 tambah 7 per 12 ya. Ini kan 7 ya, dibagi 12 kali 10. Oke. Jadi 49 tambah 0,5 ya, 0,5 tambah 70 bagi 12. Nanti dapat ya 49,5 tambah 5,8 ya. Jadi nanti adalah 3, berarti ini adalah 55,3 ya nanti jawabannya. Jadi gitu cara menentukan median. Jadi cukup easy ya. Oke, gitu aja. Silakan dipahami dulu ya. Silakan dipahami, diperhatikan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan gitu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini supaya yang lain juga bisa belajar gitu ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. See you. Oke, untuk latihan soalnya, silakan kalian coba menentukan median, mean, dan modus dari data berikut ini. Oke, silakan mencoba. Selamat mencoba.